Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas yang menyebutkan indikator utama di dalam menentukan kelulusan bagi para tenaga honorer yang ikut dalam seleksi P3K 2023 khususnya untuk jabatan tenaga guru. Begitu informasi selengkapnya, silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan diketahui bersama bahwa pengumuman untuk kelulusan P3K Tenaga Guru 2023 itu diperpanjang hingga dengan tanggal 22 Desember 2023. Awalnya diketahui bersama jadwalnya itu sudah ditetapkan oleh BKN selaku Ketua Panitia Seleksi Nasional Calon Aparatur Sipil Negara atau Bansernas yang menetapkan durasi pengumuman untuk formasi jabatan guru itu dan formasi jabatan teknis serta nakes itu ditetapkan dari tanggal 6 hingga dengan 15 Desember 2023. Akan tetapi oleh karena terdapat beberapa permasalahan sehingga waktu pengumuman kelulusan ini diundur dan diperpanjang hingga dengan tanggal 22 Desember 2023. Perpanjangan pengumuman ini menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Sumarmen oleh karena memang masih di dalam proses pengolahan data untuk penentuan kelulusan P3K guru ini juga telah mengikuti aturan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar Anas. Deputi Suharmen menyebutkan bahwa Menpan RB Azwar Anas sudah mengeluarkan aturan pada 13 Desember untuk pengolahan hasil akhir seleksi P3K 2023. Anas di dalam suratnya nomor B3430 tertanggal 13 Desember 2023 memang telah menyebutkan bahwa Kemenpan RB telah mengeluarkan teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi P3K teknis dan tenaga kesehatan. Begitu juga untuk seleksi P3K guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi di sini dapat diketahui bersama bahwa memang Menpan baru mengeluarkan teknis mekanisme pengolahan hasil itu pada tanggal 13 Desember 2023. Padahal pengumuman sesuai dengan agenda awal itu dilakukan tanggal 6 hingga dengan 15 Desember. Jadi memang tidak sangat sulit jika memang pengumuman dilakukan paling lambat 15 Desember oleh karena memang surat juknis pengolahan hasil teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi itu baru dikeluarkan tanggal 13 Desember 2023. Adapun dasarnya berdasarkan pada P3K tahun 2023 yang pada saat ini sedang dalam tahapan pengolahan hasil seleksi. Nah rekan-rekan, juga Menpan juga menindaklanjuti surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan perihal usulan mekanisme penempatan pelamar ASN P3K tahun 2023. Jadi untuk Kemendikbud mengusulkan mekanisme penempatan para pelamar ASN P3K jabatan fungsional guru tahun 2023. Sedangkan untuk teknis pengolahan hasil memang telah diatur oleh Menpan RB melalui suratnya terkait dengan teknis pengolahan hasil P3K 2023. Nah rekan-rekan, berikut ini adalah penjelasan teknis mekanisme pengolahan hasil akhir seleksi P3K 2023. Yakni yang pertama, secara umum mekanisme pengolahan hasil seleksi kompetensi itu didasarkan pada peraturan Menpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional pada paragraf 6 tentang pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi. Di samping merujuk pada ketentuan teknis yang diatur di dalam keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan kemudian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023
serta keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Kemudian yang kedua, pengisian kebutuhan khusus secara berurutan diberlakukan bagi yang pertama adalah peserta tenaga honorer K2 yang berperingkat terbaik dan peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Yang ketiga adalah pengisian kebutuhan khusus bagi pelamar prioritas seleksi P3K guru pada instansi daerah secara berurutan diberlakukan bagi pelamar sebagai berikut. Jadi untuk tenaga teknis memang memprioritaskan honorer K2 terlebih dahulu, kemudian baru tenaga non-ASN. Jadi meskipun tenaga non-ASN memiliki nilai yang cukup baik, akan tetapi di dalam formasi itu terdapat K2, maka honorer K2 tetap diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan sekalian, termasuk juga pada jabatan fungsional guru, maka yang diutamakan terlebih dahulu adalah para tenaga honorer guru yang masuk di dalam kategori 2. Kemudian setelah itu seleksi penerimaan juga lebih kemudian memprioritaskan tenaga guru non-ASN di sekolah negeri, kemudian lulusan pendidikan profesi guru dan guru di sekolah swasta. Nah rekan-rekan, poin keempat dari surat Menpan itu juga menyebutkan bahwa pengisian kebutuhan umum itu diberlakukan bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus dan kebutuhan umum untuk pelamar penyandang disabilitas yang belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut dapat diisi dari pelamar peringkat terbaik masing-masing kategori kebutuhan. Kebutuhan khusus dan kebutuhan umum dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Jadi memang masih ada peluang bagi para tenaga honorer untuk menduduki formasi apabila memang terdapat formasi yang kosong atau belum terpenuhi. Poin yang keenam dalam surat Menpan itu adalah dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah diberlakukan ketentuan pada angka 5, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus yang telah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama. Selanjutnya bagi para pelamar seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek saat melamar kebutuhan jabatan fungsional guru mendapatkan nilai sebesar 100% dari nilai kumulatif paling tinggi kompetensi teknis. Jadi surat ini sudah memastikan, jadi kita baca baik-baik poinnya bahwa bagi para pelamar pada seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus maupun kebutuhan umum yang memiliki sertifikat pendidikan linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan saat melamar kebutuhan jabatan fungsional guru mendapatkan nilai sebesar 100% dari nilai kumulatif paling tinggi kompetensi teknis. Ini yang akan dijadikan pedoman di dalam pengolahan hasil seleksi kompetensi P3K 2023. Demikian rekan-rekan berita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.